Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia. Ya, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah, terutama buat seluruh jemaat GTTK Kristus Pandohop yang menyaksikan live streaming ini. Kita beribadah tetap seperti ini. Kami ucapkan juga selamat beribadah kepada jemaat yang di Palangkaraya, di Banjarmasin, di Jakarta maupun di Medan, serta di Puruk Cahu, dan bahkan siapapun saja yang mendengarkan, menyaksikan ibadah kita melalui live streaming ini. Kami ucapkan sekali lagi Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Haleluya. Kita mulaikan ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Kita akan membacakan firman Tuhan. Yang bertugas kami persilahkan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Haleluya. 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 Iya Bapak Ibu, karena korban Tuhan Yesus di kayu salib, karena kecintaannya yang luar biasa kepada umatnya, darahnya yang mahal tercurah untuk menebus kita, Bapak Ibu. Kita mau beri tempat yang layak bagi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Berjalan di depan, berjalan di depan, Dia Gembalaku. Kembali mau kita katakan, beri tempat bagi Yesus. Tempat bagi Yesus sebagai Gembala yang berjalan di depan kita, berjalan di depan, Dia Gembalaku. Kaulah yang utama. Sambil tangan kanan kita, Kaulah yang utama dalam hidupku. Ku cinta Kau Yesus, membaiki aku. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dalam firman-Mu. Kami yakin Engkau sanggup memberi pertolongan Tuhan. Yakin Engkau sanggup beri pertolongan.
Kaulah yang utama dalam hidup kami Tuhan. yang utama dalam hidupku. Ku cinta Kau Yesus, Damai priaku. Tiada yang mustahil dalam firman-Mu. Yakin Engkau sanggup beri pertolongan. Ku yakin Engkau sanggup beri pertolongan. Ku yakin Engkau sanggup beri pertolongan. Haleluya, haleluya. Segala kepujian kemuliaan hanya layak bagi Engkau, Anak Domba Allah yang sudah tersembelih, namun Engkau bangkit hidup pada hari yang ketiga. Bahkan Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang selalu bersyafaat buat kehidupan kami. Terima kasih juga pagi hari ini, jikalau kami masih bernafas hidup dan bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara tubuh jasmani kami tidak di dalam kesatuan bersama-sama dalam rumah ibadah, tapi kami beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah, beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin Engkau kepala gereja, Engkau hadir di sana untuk memberkati kehidupan kami. Haleluya. Engkau adalah kepala gereja, Allah yang sudah berbuat baik untuk menggembalakan kehidupan kami. Bahkan sekaligus Engkau gembala agung kami yang terus akan menuntun kehidupan kami sampai ke Yerusalem baru. Haleluya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, kuasa setan, kuasa iblis, roh pengganggu, apapun juga bentuknya demi nama Yesus, kami tolak, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Engkau tidak ada hak untuk mengganggu kami. Haleluya. Semua peralatan yang kami pakai, bahkan juga peralatan untuk live streaming ini juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Roh-roh di udara yang mengganggu kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di tengah dunia yang menghadapi masalah sangat besar ini, Bapak Ibu, kita terus harus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia gunung batu kita, yang memberi perlindungan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita terus tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Kembali saya angkat bangkit berdiri, Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan tetap baik sambil bertepuk tangan. Katakan Tuhan tetap baik. Tetap baik, selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Katakan Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik.
atas. Amin. Tuhan baik. Tuhan tetap baik, selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatan yang besar. Perbuatannya besar, lalu Dia nyatakan dengan sejahtera-Nya Dia limpahkan. Dia turut menang, Yesus mempelaiku. Sekali lagi perbuatan yang besar. Perbuatannya besar, lalu Dia nyatakan damai sejahtera-Nya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung, cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus mempelaiku. Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus mempelaiku. Cinta Yesus mempelaiku. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tetap yakin Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Kita yakin kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tuhan telah memindahkan kita dari kuasa gelap, amin Bapak Ibu, Amin. ke kuasa yang terang melalui korban disalibnya. Amin. Amin. Kita angkat sekali lagi pujian Bapak Ibu, digembalakan dalam PMA. Kita akan bersiap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala nanti. Setelah Tuhan. pujian Haleluya. ini, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Digembalakan dalam PMA. Bersyukur bila sekarang ini. Bersyukur bila sekarang ini ku digembalakan dalam iman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang dibuka rahasianya. Bersyukur bila sekarang ini. Bila sekarang ini ku digembalakan dalam iman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang dibuka rahasianya. Sekarang rohaniku memberikan pasti. Kita angkat tangan kanan kita. Memiliki arah pasti menuju Yerusalem yang baru. Bersiaplah menjadi mempelai perempuannya yang siap sedia. Bersyukur bila sekarang ini. Sekali lagi dari atas kita nyanyikan lagu ini. Karena kita sangat mau bersyukur pada Tuhan. Bila sekarang ini ku digembalakan dalam iman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang dibuka rahasianya. Sekarang rohaniku memiliki harapan. Rohaniku memiliki arah pasti menuju Yerusalem yang baru. Bersiaplah menjadi mempelai perempuannya yang siap sedia.
Terang rohaniku, terang rohaniku, saya persilakan Bapak Gembala arah pasti menuju Yerusalem yang baru. Persiapkan menjadi mempelai perempuan yang siap sedia, yang siap sedia, yang siap sedia. Mari seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri untuk menerima firman Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Engkaulah yang menjadikan kami lewat kuasa korban salib-Mu, kami menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Haleluya, sebab Engkau adalah gembala yang baik yang telah berkorban buat kami. Namun kami juga mengenal Engkau adalah gembala agung yang pasti akan datang membawa kami, menuntun kami sampai ke Yerusalem baru. Sucikan seluruh kehidupan kami untuk kami mendengar pengajaran mempelai Alkitabiah pada saat pagi hari ini. Tuhan menolong hamba-Mu dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Roh-roh asing, roh-roh di udara, pengganggu apapun juga bentuknya, demi nama Yesus kami tolak, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih, kuasa Tuhan ada pada kami dan kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan semua yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming ini dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih berada. Kami sapa Bapak Ibu yang kekasih, kami sampaikan selamat pagi. Shalom. Lambaikan tangan sekali lagi, shalom. Dan terimalah salam persekutuan kita Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Kita berbahagia saudara-saudara kalau kita bisa beribadah. Dan terutama pagi hari ini kita memperingati kuasa kekuatan Tuhan yang hidup, yang bangkit. Puji Tuhan. Kalau kematiannya saja menyelamatkan kami, apalagi kebangkitannya pasti akan menyelamatkan kita sempurna. Amin. Ya, puji Tuhan, kita segera mempersiapkan hidup kita bersama-sama kembali membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, puji Tuhan, ayat 23 sampai ayat 24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, saudara, ayat 23, 24, kita masih teringat dari 2 Timotius pasal 1 ayat 10, bahwa Injil itu telah mematahkan kuasa maut. Sekali lagi, Injil itu telah mematahkan kuasa maut. Jadi ayat 23 sampai 24, saudara, itu ada kesan-kesana pengertiannya Injil. Isinya adalah Yesus yang telah mati dan bangkit mematahkan maut. Puji Tuhan. Dan ayat 23, 25 kelanjutannya, silakan. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, puji Tuhan. Jadi oleh pengorbanan Yesus yang telah mati dan bangkit, saudara, di sana dijelaskan oleh Petrus, kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Puji Tuhan. Kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Pagi hari ini kami nyatakan tema kita adalah Tuhan adalah gembalaku. Puji Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan temanya ini, Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi bersama-sama, 3, 4. Tuhan adalah gembalaku. Seyogianya begitu saudara-saudara ya. Sebab ayat menyatakan, dulu kamu sesat
sebelum ada pengorbanan Yesus. Tapi setelah engkau dipanggil oleh Tuhan, oleh karunia-Nya, kamu sekarang sudah kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Dan seharusnya memang kita digembalakan. Amin. Dan orang yang digembalakan seharusnya juga seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Jadi mutlak kita harus mau digembalakan. Ya, puji Tuhan. Saudara, kematian Tuhan untuk menjemput kehidupan kita, untuk menolong kehidupan kita sebagai domba-domba yang sesat diselamatkan, itu juga dikumandangkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 10 yang mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu telah menyerahkan nyawa untuk, ingat saudara, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu telah menyerahkan nyawa untuk domba-domba. Puji Tuhan. Jadi untuk mendapatkan domba-domba itu Tuhan telah menyerahkan nyawanya. Tetapi Petrus juga mengatakan, saudara, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ya, ayat 4. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Ya. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, puji Tuhan. Saudara, Petrus mengatakan di ayat yang ke-4 ini, puji Tuhan, gembala agung. Jadi bukan hanya gembala baik. Kalau gembala baik itu telah menyerahkan nyawa. Tapi gembala agung itu karena Yesus itu bangkit. Yesus bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia nanti akan kembali sebagai gembala agung yang akan memberikan upah kepada kita. Jadi kita mengenal gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawa. Tapi gembala agung itu akan memberikan upah. Dia akan datang nanti. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mengakui bahwa kita ini umat yang digembalakan, Tuhan adalah gembalaku, ya gampang aja kalau kita mengatakan. Terlalu mudah kalau kita menyebutkan Tuhan adalah gembalaku. Tapi Tuhan juga ingin bukti bahwa kita ini digembalakan oleh Tuhan. Kita baca juga di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20. Ibrani 13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung. Gembala agung. Segala domba. Gembala agung segala domba. Gembala agung itu artinya dia sudah bangkit. Terus? Yaitu Yesus Tuhan kita. Apa yang dikerjakan oleh gembala agung? Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, ya, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita mengenal bahwa Yesus itu gembala yang baik lewat pengorbanannya. Tapi setelah bangkit dia disebut oleh Petrus itulah gembala agung yang akan memberikan upah bagi yang melayani Tuhan, bagi yang mau digembalakan baik oleh gembala-gembala kecil maupun umat Tuhan yang mau digembalakan di tiap-tiap gereja. Dia akan menyatakan upahnya dan akan memimpin kita kepada Yerusalem yang baru nantinya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Kembali saya ingatkan di dalam Matius itu 4 kali Tuhan Yesus menyatakan tentang dirinya akan disalib, mati, dan juga akan bangkit. Itu dia nyatakan begitu. Tetapi Tuhan juga menyatakan, nanti kalau aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan untuk ini kita perlu baca. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-32. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sudah menubatkan dirinya sendiri bahwa dia akan mati di kayu salib. Tapi dia menubatkan dirinya, dia akan bangkit. Ayat 32. Matius 26 ayat yang ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi setelah bangkit, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, nanti kita bisa ketemu di Galilea. Di Galilea.
Itu juga tertulis dalam Markus 14 ayat 28, tidak usah dibaca, ini sama isinya. Markus 14 ayat yang ke-28. Yang sekali lagi yang kami nyatakan, kita diingatkan, kalau aku bangkit nanti aku mendahului kamu dan bertemu nanti di Galilea. Begitu saudara. Galilea ini di sebelah utara dari kerajaan Yehuda, lebih ke utara lagi, di kerajaan Israel yang 10 suku yang ibu kotanya di Samaria, masih di utara lagi, di daerah Syria. Puji Tuhan, daerah Syria, Galilea. Tuhan mengendaki untuk ketemu berada di Galilea. Saudara, Galilea itu ya tentu dekat dengan danau Galilea atau danau Tiberias. Kalau di dalam perjanjian lama disebut Kinerot atau Tiberias. Itu danau Galilea, sehingga sekitarnya disebut daerah Galilea. Saudara, ada beberapa kota yang disebutkan di Galilea yang sering dilayani oleh Tuhan Yesus di Galilea. Pertama kali ada Kana. Bukan Kanaan ya. Kana pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat. Pertama kali membuat mujizat itu di Kana. Itu di daerah Galilea. Yesus dibesarkan di Nazaret, itu juga di Galilea. Di Galilea ada Kapernaum. Di Galilea ada Korazim. Di Galilea ada Betsaida. Itu semua adalah daerah-daerah yang pernah dilayani oleh Tuhan. Dan murid-murid Tuhan kebanyakan juga di daerah Galilea. Luar biasa. Ya, dan Tuhan nampaknya mau nostalgia di sana, saudara ya. Nanti kalau aku bangkit, ketemu nanti di Galilea. Puji Tuhan. Begitu saudara. Dan betul saudara, pada waktu Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit. Pagi-pagi hari banyak para wanita-wanita, Maria Magdalena, Maria yang lain juga, saudara-saudara, datang ke kubur Yesus, tetapi tidak ada di sana. Kubur Yesus kosong. Dan ada malaikat yang mengatakan, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Seperti apa yang pernah dikatakan, dia kan ke Galilea. Jadi katakan kepada murid-murid, kepada saudara-saudaraku, terutama kepada Petrus, katakan kepada dia bahwa dia sekarang ada di Galilea. Mari kita baca di Matius pasal yang ke-28. Pasal yang ke-28. Ya, puji Tuhan. Mari kita membaca ayat 5. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Ya, janganlah kamu takut, ya, terus. sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya, terus. Ia tidak ada di sini, Ya, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. ya, Mari, lihatlah tempat ia berbaring. terus. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, kepadamu. Puji Tuhan. Begitu saudara. Jadi kepada wanita-wanita yang berada di kubur Yesus tapi tidak menemui mayat Yesus. Karena Yesus memang sudah bangkit. Dan malaikat yang melayani para perempuan ini mengatakan, dia kan sudah bangkit. Seperti yang dikatakan setelah bangkit dia berada di Galilea. Jadi katakan kepada murid-muridku, kepada saudara-saudaraku, terutama kepada Petrus, Markus 16. Markus pasal 16. Markus 16. Mari kita dapatkan, ya langsung saja supaya cepat saudara ya. Ayat 7. Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah. Pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Terutama kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ya, terus. Di sana kamu akan melihat dia. Terus. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Seperti yang dikatakan kepadamu. Jadi murid-murid Tuhan diarahkan. Tentu lewat ucapan dari malaikat yang ditujukan kepada wanita-wanita itu, saudara-saudara, bahwa dia tidak ada di kubur. Sampaikan itu kepada saudara-saudaraku, kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, terutama juga kepada Petrus. Supaya dia pergi ke Galilea, begitu,
supaya pergi ke Galilea untuk ketemu Yesus di sana. Dan akhirnya betul, saudara, mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ini di Galilea sekarang. Ya, puji Tuhan. Ayat 1 lebih dulu. Yohanes pantai Danau Tiberias. Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Ya. pantai Danau Tiberias, Ya, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. dia menampakkan diri. Cukup aja. Di Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Genesaret, begitu. Juga sama dalam Yosua malah disebut Kinerot. Ya, itu semua danau di Galilea. Ya, puji Tuhan. Saudara, sekali lagi ini pertemuan Yesus pada waktu bangkit ketemu dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Dan makan pagi bersama, sarapan di situ, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Begitu saudara-saudara, coba kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya, sarapanlah terus. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Terus, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. oh enaknya saudara sarapan pagi. Kalau saudara pasti sudah juga tadi. Terus, Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. tapi ini pertemuan di Galilea seperti yang dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, Kata Yesus kepadanya, ya. gembalakanlah domba-dombaku. Terus, Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. terus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Terus, Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? terus. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Ya, domba-dombaku. cukup saja. Sampai 3 kali, saudara, ucapan Yesus diucapkan kepada Petrus, sama seperti di Markus pasal yang ke-16 tadi, sudah disebutkan di ayat yang ke-7, katakan kepada saudara-saudaraku, kata Yesus, saudara ya, katakan kepada murid-muridnya, terutama juga kepada Petrus, ketemu di Galilea. Dan nyatanya di Galilea, saudara, lalu Tuhan menyampaikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Apa itu? Tentang apa? Tentang dari murid-murid ada 12 murid yang memang yang paling usia tua, itulah Petrus, yang paling vokal juga Petrus. Di sini ditantang oleh Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Saudara-saudara, jadi apa yang diucapkan oleh Tuhan nanti ketemu di Galilea, apa maksudnya? Aku akan mengatakan kepadamu. Sebab waktu dia mengatakan nanti kita ketemu di Galilea, itu ayat di bawahnya juga mengatakan gembala itu akan dibunuh dan semua akan melarikan diri. Lalu Petrus yang mengatakan, aku enggak loh Tuhan. Gitu ya. Puji. Tapi yang penting sekarang sudah setelah Yesus bangkit, dia ke Galilea sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu ketemu di Galilea, Tuhan mengatakan, Petrus, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali. Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Itu maksudnya Tuhan, saudara-saudara. Ketemu di Galilea itu supaya ada pekerjaan penggembalaan. Kenapa saudara? Kenapa seperti itu?
Mungkin saudara ingat pada hari Minggu kemarin. Mungkin ingat saudara pada hari Minggu kemarin begini. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Coba kita lihat. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Iya. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya barang siapa menuruti firman, Menuruti firman, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. yang menuruti firman tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, saudara-saudara, dia yang sudah pindah dari maut kepada hidup. Tapi saya juga mengatakan kita harus pertahankan hidup kita supaya kita tetap dalam kondisi hidup rohani kita bersama dengan Tuhan. Kita sudah pindah dari maut. Tetapi untuk kelangsungan supaya tidak melihat maut selama-lamanya, Tuhan mengatakan, siapa yang menuruti firman. Cukup aja ya. Siapa yang menuruti firman. Menuruti itu dimulai dari mendengar. Saudara tahu enggak dalam penggembalaan, Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengar. Kan begitu. Jadi untuk tidak mengalami maut, kita harus digembalakan. Digembalakan itu mutlak. Gembala itu berjalan di depan dan domba-dombanya mengikut karena mendengar suaranya. Itu penting. Sebab kalau tidak, saudara, kalau tidak digembalakan, kalau hanya mengatakan Tuhan adalah gembalaku, semua bisa mengucap. Apa buktinya? Bukti yang utama harus mau digembalakan. Kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, buktikan bahwa kita digembalakan. Bukti digembalakan itu mendengar suara firman, suara gembala. Kan banyak orang Kristen tidak mau digembalakan, tidak mau tertancap di dalam satu gereja, tidak mau bertumbuh dalam satu gereja dalam penggembalaan. Pindah sana, pindah sini. Saudara-saudara, apa itu? Jemaat jalan-jalan. Apa itu? Singkatannya apa? Jemaat jalan-jalan gitu apa? JJL ya? Iya. Kalau di sini khotbahnya kena, nggak enak itu pendeta itu sengaja pindah sana, pindah sana, pindah sana. Dengan alasan saya ini adalah Kristen nasional. Dari mana Kristen nasional? Tidak ada kalimat nasional itu. Tidak mau digembalakan. Puji Tuhan. Begitu, saudara-saudara, makanya kita mutlak perlu digembalakan. Kenapa di Galilea? Ingat, persiapkan dulu Matius 11. Matius pasal, begini. Matius pasal yang keempat dulu. Matius pasal 4. Matius pasal yang keempat. Iya. Matius pasal yang keempat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Yesus tampil di Galilea. Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Terus? Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Kapernaum itu. Di Ya. tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Terus? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Iya, terus. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Terus? Bangsa yang diam dalam kegelapan Dalam kegelapan. telah melihat terang yang Ya. besar. Terus? Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, Ya. telah terbit terang. Sekali lagi, itu di Galilea. Terus? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga Ingat. sudah dekat. Di Galilea, Yesus menyebutkan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ayat 23. Ayat 23, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, Ya. serta melenyapkan segala penyakit Penyakit. dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, terus? Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, Ya. dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, Ya. dan yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan dan yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Artinya,
Di Galilea itu Tuhan banyak membuat mujizat-mujizat. Tapi dalam pemberitaannya didahului bertobatlah. Saya cerita sekarang, Galilea itu ada kota Kana. Ingat bukan Kanaan loh saudara. Kana. Ada Nazaret, ada Kapernaum, ada Betsaida, ada Korazim. Tuhan mengatakan apa? Mari kita baca Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11, puji Tuhan. Dan kita akan baca, saudara-saudara, ayat 20. Matius 11 ayat yang ke-20. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Stop dulu. Tuhan mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Walaupun di situ banyak mujizat. Kesembuhan-kesembuhan, kelepasan dari kerasukan setan dan juga mujizat-mujizat yang lain. Begitu saudara-saudara. Tapi dikecam oleh Yesus. Sebab pemberitaan Yesus saudara-saudara memang disertai mujizat-mujizat. Tapi Tuhan mengendaki bertobat. Begitu saudara-saudara ya. Mari kita teruskan pembacaannya. Ayat 21. Celakalah engkau Korazim. Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Betsaida. Ini kota-kota di daerah Galilea. Terutama di pinggiran danau Galilea, Tiberias. Terus. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tuhan Yesus bandingkan dengan Tirus, Sidon. Itu jauh dari pemberitaan Injil. Tapi kalau mendengar ini, mereka sudah sejak dulu bertobat. Nah ini kamu sudah banyak melihat mujizat-mujizat tetapi tidak bertobat. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Terus? Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Terus? Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kapernaum sudah dibandingkan dengan Sodom Gomora. Sodom Gomora kalau dapat lawatan Tuhan, dia bisa bertobat dan bisa bertahan sampai sekarang ini. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Lebih ringan tanggungan Sodom dan Gomora daripada kamu. Karena apa? Kamu tidak bertobat. Yang dipikirkan jadi orang Kristen itu mujizat. Mujizat, kesembuhan secara tubuh dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya corona ini, saudara, ya tetap kita mengharapkan mujizat. Puji Tuhan. Malah ada orang dulu, ada dua ibu-ibu masuk ke gereja ini. Belum apa-apa, kebaktian belum mulai, saya ditanya, Pak Pendeta punya minyak urapan? Saya bilang enggak punya, saya punya Tuhan Yesus. Bukan minyak urapannya. Iya kan? Sebab banyak orang mulai pikirannya itu beralih kepada mujizat lewat minyak urapan. Tuhan Yesusnya yang ditinggal. Itu sebabnya saudara-saudara perlu Yesus berbicara penggembalaan di mana? Yesus berbicara tentang penggembalaan tadi di mana? Di Galilea. Di Galilea yang banyak ada kota-kota yang di mana Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Baik di Kapernaum, di Korazim, di Betsaida, di Kana dan di tempat-tempat lain. Di situ juga Tuhan ingin menetapkan. Jangan hanya mujizat yang kamu pikir. Tapi perlu digembalakan. Beri makan domba-dombaku. Makanan utama dari domba-domba itu adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Begitu saudara, itu perlunya. Itu yang dipesan oleh Tuhan. Diucapkan oleh Tuhan betapa pentingnya kamu ketemu di Galilea. Untuk apa? Bukan hanya mujizat. Tetapi perlu digembalakan. Sebab kalau tidak, gembala maut itu berusaha untuk menarik kembali orang-orang Kristen. Menjadi tersesat, menjadi murtad.
kalau tidak mau digembalakan. Dalam Kisah Rasul 20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat 24. Kisah para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Memberikan kesaksian Injil kasih karunia. Sudah diterangkan hari Minggu Injil kasih karunia. Injil itu adalah mematahkan kuasa maut. Itu sama seperti Yesus mengatakan, akulah gembala baik telah menyerahkan nyawa. Itu gembala baik. Mari kita baca sekarang ayat yang ke-32. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Sekarang firman kasih karunia-Nya. Terus? Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, firman kasih karunia juga bukan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia itu adalah panggilan untuk kita percaya pada keselamatan di dalam Yesus. Tapi firman kasih karunia itu dalam penggembalaan. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Iya. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Iya. Puji Tuhan. Terus? Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Terus? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Iya, puji Tuhan. Saudara, makanya perlu digembalakan, dan digembalakan itu perlu firman kasih karunia. Jadi bukan hanya terima Injil kasih karunia. Itu Yesus yang baik. Gembala yang baik. Tapi firman kasih karunia ini ada hubungannya dengan dia adalah gembala agung yang akan datang. Saudara, kita perlu digembalakan. Sekali lagi saya mengatakan terlalu mudah kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tapi banyak tidak ada bukti. Bukti bahwa Tuhan itu gembala kita, ya harus mau digembalakan. Bukan hanya mendaftar di salah satu gereja bahwa saya ini anggota gereja GTTK. Tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah kebaktian. Bukan seperti itu. Tapi kita perlu digembalakan. Kalau kita mengerti penggembalaan, bertobat. Apa artinya banyak mujizat tapi dikecam oleh Tuhan karena kamu tidak bertobat? Apa kamu akan dinaikkan? Diangkat naik? Tidak, kamu akan direndahkan. Itu sebabnya Yesus berpesan di Galilea, gembalakan domba-dombaku. Artinya kita mengerti bahwa kita harus digembalakan. Dan disitulah kita menerima firman kasih karunia. Dan orang yang mendengar firman kasih karunia dan menurutinya, pasti dia tidak akan melihat maut sampai selama-lamanya. Kalau hanya kita sudah pindah dari maut, menurut Yohanes pasal 5, saudara-saudara, tapi tidak ada kelanjutannya. Hanya bangga sebagai orang Kristen, KTP-nya jelas juga orang Kristen. KTP-nya agama Kristen. Pekerjaan pendeta. Tambah gawat lagi itu. Ya, puji Tuhan. Tapi kita perlu digembalakan. Puji Tuhan. Dan siap menjadi domba-domba. Amin. Domba yang mau digembalakan. Tidak terpaksa mengerti firman Tuhan, saudara-saudara ya. Sistem penggembalaan itu sistem Alkitab. Dan penggembalaan itu, saudara, itulah yang akan membawa kita. Kamu, kalau kita menuruti firman, kamu tidak akan melihat maut sampai selama-lamanya. Inilah penggembalaan. Ini bukan main-main, saudara-saudara. Puji Tuhan. Bukan main-main. Ini sungguh-sungguh terjadi. Mari kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, menerima kebenarannya lewat pertolongan Roh Kudus. Dan komitmen mulai hari ini, lewat kebangkitan Yesus, pemberitaan firman Allah. Aku tunggu engkau di Galilea. Aku menunggu engkau di Galilea. Mari, engkau sudah lepas dari gembala maut.
Silakan dirimu digembalakan oleh Tuhan lewat firman kasih karunia, dan kita akan dibawa ke Yerusalem baru. Amin. Surat Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Silakan. Wahyu pasal 7 ayat 17. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka, menggembalakan mereka, dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mata air kehidupan, dituntun pada akhirnya mata air kehidupan. Namanya air kehidupan yang tetap aja hidup. Terus, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan di sana tidak ada penderitaan. Kenapa? Ada yang mimpin. Jangan menjadi orang Kristen tidak mau dipimpin. Siapa yang mimpin? Digembalakan. Mau digembalakan. Sudah di dunia ini banyak tangis dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak mau digembalakan, tidak ada yang menghapuskan air mata kita. Puji Tuhan. Digembalakan itu, saudara, kita dijamin hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Sebab firman kasih karunia itu membangun. Ingat, firman kasih karunia itu membangun. Firman di dalam penggembalaan itu membangun kita. Membentuk karakter kita. Sifat tabiat kita. Kita bertobat. Kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi baik. Saudara, Kristen yang tidak mau digembalakan itu berbahaya loh. Sebab banyak pengajaran-pengajaran sesat. Muncul nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, rasul-rasul palsu. Itu lebih berbahaya dari virus corona. Sebab ini akan membawa maut. Tapi orang yang mau digembalakan lewat firman kasih karunia dalam penggembalaan dan menuruti firman-Nya, kamu tidak akan melihat maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku. Kita katakan bersama-sama. 3, 4. Puji Tuhan. Mau digembalakan? Enggak risih dengar firman? Enggak ya? Ini menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan. Mari seterusnya sampai kita nanti ada air mata dihapuskan, air kehidupan di sana. Itu pasti suasana Yerusalem baru. Itu sudah sering kali. Yerusalem baru. Kita datang kepada Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Yesus. Haleluya. Besarlah Kau Tuhan. Kita nyanyikan, besarlah Kau Tuhan. Sambil dipersiapkan persembahan saudara, ya khusus di Kapuas, ya seperti biasanya. Khusus di Kapuas seperti biasanya, kita nyanyikan. Besarlah Kau Tuhan, ajaib rancangan-Mu. Penyertaan sungguh luar biasa.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh ajaib, ada mujizat Kau nyatakan cara kelahiran-Mu membawa kesukaan, sebab Kaulah Raja damai sejahtera. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Haleluya, haleluya. ada mujizat Kau nyatakan cara kelahiran-Mu membawa kesukaan, sebab Kaulah Raja damai sejahtera. Mari kita berdoa. Kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Itulah perjamuan kudus. Haleluya. Terlebih dulu kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Engkau menantikan kami di Galilea, dan di sana Engkau berpesan bahwa kami ini wajib harus digembalakan, hidup di dalam firman kasih karunia. Kami mendengar menuruti firman-Mu, sehingga untuk selama-lamanya kami tidak akan mengalami maut. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan kini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus ini, berkati Tuhan, berkati perjamuan kudus ini Tuhan, dan sungguh mendatangkan berkat buat kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surgawi. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita menyanyikan di Kalvari. Di Kalvari saya akan buka perjamuan kudus ini, saudara, dan saudara mengambil sendiri-sendiri ke depan. Tidak usah berdesakan. Ya. Yesus rela menderita dan sengsara, bersalin untuk menebus dosa. Dia tertikam mengalir darahnya, Kalvari seutuh kasih telah Dia berikan. Yesus telah mati buatku di Kalvari. Darahnya sucikan dosaku. Haleluya. Ulang lagi di Kalvari, rapnya di Kalvari. Kalvari
berikan hidupnya. Ya berikan hidupnya karena Dia cintaku. Haleluya. Yang bawa anak-anak kami izinkan untuk mengikuti perjamuan kudus dan tentu dalam pengawasan kedua orang tuanya. Mari bersama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Yakinkah saudara bahwa roti setelah didoakan ini adalah tubuh Yesus? Haleluya. Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang menjadi daging, kita tidak akan melihat maut sampai selama-lamanya. Kita hidup bersamanya kekal. Haleluya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi sedikit dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Yakinkah saudara bahwa cawan setelah didoakan ini adalah berisi darah Yesus? Sebut darah Yesus. Darah Yesus. Sekali lagi darah Yesus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami adalah umat yang digembalakan oleh Tuhan. Kami umat yang digembalakan oleh Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami mendengar firman-Mu. Oh haleluya. Dan Engkau menuntun kami sampai ke Yerusalem baru. Terima kasih buat pengajaran mempelai ini Tuhan, yang membawa kepastian kami Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, untuk tidak melihat maut sampai selama-lamanya, karena Engkau menuntun kami masuk ke Yerusalem yang baru. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus meneraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya melihat mujizat-mujizat secara tubuh jasmani kami, tetapi kami mau digembalakan oleh Tuhan, oleh firman kasih karunia yang akan membentuk kehidupan kami, membangun kehidupan kami, melahirkan baru kehidupan kami ini, sehingga kami tetap layak di hadapan Tuhan, kekal sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah doa kami dan inilah penyerahan kami. Terimalah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita dengar pengumuman khususnya yang di GTTK di Kapuas, saudara-saudara. Hari Selasa tetap ada ibadah di rumah masing-masing. Hari Jumat juga seperti itu. Dan hari Minggu kembali lagi juga jam 8:30 di tempat ini. Kita tetap taat saudara di rumah masing-masing. Kalau tidak ada keperluan penting, tidak usah keluar. Puji Tuhan. Kecuali ada keperluan penting saudara. Puji Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sedang juga berusaha sedemikian rupa saudara untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Kita juga bantu dalam doa. Kita juga berdoa untuk pemerintahan kita, Bapak Presiden, sampai juga di kabupaten kita maupun juga di tempat kita berada. Kita juga berdoa supaya masyarakat taat pada aturan, tidak bergerombol, saudara-saudara, tidak dalam kerumunan. Dapat ini memang yang diinginkan oleh pemerintah. Puji Tuhan. Begitu saudara-saudara, saya rasa yang saya sampaikan khusus untuk perumahan yang di Kapuas ini dan yang di Palangkaraya ada hari masing-masing juga tetap ada ibadah di tengah
minggu. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Salam doa kami tentu untuk seluruh sidang jemaat dan siapapun juga yang sempat mengikuti live streaming ini. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami pulang tempat kami masing-masing, apalagi memang kami sudah berada di rumah, Engkau menetapkan kami untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Sebelum itu kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua pemimpin-pemimpin dalam bentuk apa saja dijaga dilindungi oleh Tuhan dari Tuhan apa yang sedang marak pada saat ini, itulah COVID-19 ini Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk yang berada di satuan tugas di garda depan, baik para dokter, tim medis, perawat-perawat yang bekerja melayani dengan sepenuh hati, mengorbankan segala satunya, baik waktu meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan nyaris-nyaris juga Tuhan dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi kami mohon jaga lindungi mereka, anak istri dan seluruh keluarga dijaga dilindungi oleh Tuhan, tidak kena virus. Haleluya. Dan melayani yang sakit disembuhkan oleh jamahan mereka, yang sakit disembuhkan, yang terkena virus dibebaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang belum terkena juga tidak akan terkena Tuhan. Haleluya. Dan tetap sehat seperti kami juga, bahkan seluruh sidang jemaat dalam penggembalaan kami juga tetap sehat, tidak terkena virus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan jaga lindungi semua pemimpin-pemimpin kami, sampai juga di kabupaten kami, haleluya, di pemerintahan kecamatan kami, di kelurahan kami, sampai juga di RT kami Tuhan. Engkau tolong Bapa dalam surga, tetap tenang, tetap aman dan damai, dan bekerja bersama-sama, bertegur sapa satu dengan yang lain, sehingga Tuhan ikatan persaudaraan juga tetap kuat, Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa yang mengikuti ibadah saat ini juga diberkati oleh Tuhan. Yang punya masalah pergumulan apa saja yang hamba tidak tahu, Yesus Kristus Kepala akan datang mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Bagi saudara-saudara kami yang mengikuti juga acara ini juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Kami juga berdoa masyarakat Indonesia, ajarkan mereka tunduk taat apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Haleluya. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dan kini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, baik secara pribadi, dalam nikah, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan kami mendatang, untuk lebih lagi layak di hadapan Tuhan. Terutama kami juga berharap Tuhan segala sesuatu akan dipulihkan oleh Tuhan dan pulih kembali, dan kami juga boleh kembali datang bersama-sama beribadah di tempat rumah ibadah. Puji Tuhan, karena Engkau sudah menyelesaikan Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Karena ada pertolongan daripada Tuhan, kami dipulihkan. Ekonomi bangsa negara kami juga dipulihkan Tuhan. Haleluya. Krisis keuangan maupun krisis-krisis yang lain dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami ulang ke tempat kami masing-masing, dan semua terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di tiap-tiap rumah masing-masing, turun kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus tetap menyertai saudara, tetap ada di dalam nikah rumah tangga saudara, mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat soteria, keselamatan yang pasti, kesehatan yang prima, berkat limpah atas saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Philadelphia. Ya, puji Tuhan.